Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan organ tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah wanita melahirkan atau ari-ari bayi. Makhluk ini sangat terkenal di Kalimantan yang sebenarnya adalah manusia yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi dan awet muda. Pada siang hari, ia akan menempuh hidup sehari-harinya sebagaimana orang biasa, dan pada malam hari, kuyang akan terbang untuk mencari darah wanita yang baru saja melahirkan atau ari-ari bayi untuk dihisap dan dimakan sebagai sarana menambah ilmu. Ada salah satu cerita kuyang di Kalimantan yang sangat menggemparkan beberapa desa, yaitu di mana ada seorang wanita yang wanita tersebut adalah istri simpanan dari seorang laki-laki yang kaya raya. Kemudian wanita itu berpikir untuk mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari suaminya tersebut. Dia memutuskan untuk pergi ke dukun dan meminta satu ilmu hitam agar ia bisa awet muda dan suaminya bisa tunduk kepadanya. Dukun itu kemudian memberinya sebuah minyak sakti dan dukun tersebut juga menjelaskan cara-cara pemakaian minyak itu. Selain itu, dukun itu juga memberi beberapa pantangan yang harus dihindari ketika ia sedang menggunakan minyak tersebut. Beberapa pantangannya yaitu jangan sampai melewati tanaman labu, jangan sampai melewati tali ijuk atau sapu ijuk, jangan sampai melihat cermin, dan syarat yang terpenting, wanita itu harus memakan ari-ari bayi yang baru lahir seminggu sekali atau sebulan sekali. Wanita itu pun menjalankan apa-apa yang sudah dikatakan oleh dukun tersebut. Dalam seketika, ia pun menjelma menjadi sosok siluman atau hantu yang sangat menyeramkan. Ia berwujud kepala tanpa badan, berambut panjang, bermata merah, bergigi taring, dan dengan anggota tubuh yang bergelantung. Ia pun memulai aksinya untuk mendatangi rumah-rumah wanita yang akan melahirkan dan mengambil ari-ari bayi tersebut untuk ia makan. Kegiatan itu ia lakukan selama berbulan-bulan di kampungnya sendiri di waktu malam hari. Pada suatu ketika, kebetulan di kampungnya tidak ada wanita yang melahirkan, ia memutuskan untuk mencari wanita melahirkan di kampung lain. Tapi karena ia belum hafal dengan medan perjalanan yang bukan kampungnya, tanpa sengaja ia melanggar satu pantangan dari dukun, yaitu melewati tanaman labu. Kuyang itu pun terjatuh dan terjebak di tanaman tersebut dan tidak bisa melanjutkan untuk mencari ari-ari bayi yang baru lahir. Ia pun tidak bisa pulang kembali ke rumahnya karena apabila ia melewati tanaman labu, kekuatannya untuk terbang akan hilang. Ia pun menangis dan suara tangisan yang menyeramkan itu sampai-sampai didengar oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu pun menengok ke arah suara tersebut dan ia langsung kaget dan berniat untuk lari karena melihat sosok yang sangat menyeramkan terjebak di tanaman labu. Tapi ia langsung memanggil laki-laki tersebut untuk meminta tolong dan berjanji akan memberinya imbalan berupa perhiasan. Mendengar akan mendapatkan imbalan, laki-laki itu pun memutuskan untuk menolongnya walaupun dengan penuh rasa takut. Dengan suara gemetar, laki-laki itu pun bertanya, "Apa yang harus kulakukan?" Kuyang itu pun menjawab, "Tolong masukkan kepalaku ke dalam keranjang belanjaanmu, lalu antar aku ke alamat ini." Dengan penuh rasa takut, laki-laki itu pun mengantarnya sesuai dengan alamat yang sudah ia berikan. Sesampainya di depan rumah, laki-laki itu pun bertanya, "Apalagi yang harus kulakukan?" Kuyang itu pun menjawab, "Bukalah pintu rumah itu, dan di balik pintu itu ada badanku yang kusembunyikan. Kemudian aku ingin kamu memasang kepalaku ke dalam badanku." Dengan badan yang sudah gemetar, laki-laki itu pun menuruti semua permintaan Kuyang tersebut. Dan dia pun mendapat imbalan sesuai dengan yang Kuyang janjikan. Setelah laki-laki itu pun kembali ke kampungnya, ia pun menceritakan semua kejadian yang ia alami. Sejak saat itu, warga desa pun tahu bahwa wanita itulah yang sering mengambil ari-ari bayi yang telah lahir. Untuk melawan Kuyang tersebut, warga perlu menggunakan sapu, cermin, dan yang paling penting adalah doa. Maka kuyang itu pun akan takut dan tidak berani untuk mendekat. Sampai di sini dulu cerita dari cerita kita. Percaya atau tidak itu terserah teman-teman. Karena cerita kita hanya menceritakan cerita yang sudah dipercayai oleh kebanyakan masyarakat yang ada di Kalimantan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan ikuti fanspage dari cerita kita. Terima kasih semuanya.